Bu Umul, untuk PPL-nya sudah bisa dimulai kah? Dalam, ya. Panjenengan mau tunggu Pak Prof atau langsung? Tadi sudah disilahkan sama Pak Prof. Oh iya, monggo. Silakan Pak. Langsung. Tarik. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, tolong sebelum belajar dicek kebersihannya. Kalau ada sampah-sampah yang masih ada berserakan di sekeliling, tolong diambil kemudian dibersihkan. Sudah ya? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan salah satu pimpin berdoa. Yang keras, ulang. Baik, terima kasih. Gimana keadaannya? Ada yang nggak masuk? Ada. Ya, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Atifah. Pak Sakit. Afwan? Aisyah? Alifia? Amelia? Anissa? Akila? Ardiansa? Auriza? Isyari? Dian? Fauzia? Fidel? Hafsa? Isma? Laude? Laila? Melani? Muhammad Kaizan? Muhammad Ardiansyah? Muhammad Faris? Muhammad Wildan? Mutiara? Mutiara Nur Budaya? Nasihatun? Nur Eka? Rahma? Rahmat? Rehana? Sabina? Safril? Sela? Syafia? Tiara? Zulhima? Baik ya, yang nggak masuk berarti 3 orang ya. Ya, Pak Guru siapkan dulu. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang barisan dan deret aritmatika. Yang sudah mengenal barisan dan deret aritmatika? Sudah ya, karena di SMP ya pernah dipelajari. Ya, sebelum masuk ke materi, Pak Guru sampaikan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Apa sih yang ingin Pak Guru capai di dalam pembelajaran ini? Setelah nanti Pak Guru jelaskan panjang lebar tentang materi barisan dan deret,
Apa yang ingin Pak Guru capai? Di situ nanti Pak Guru akan menggunakan pembelajaran problem based learning atau biasa disebut PBL. Kemudian melalui pendekatan scientific learning yaitu 5M, kemudian media yang Pak Guru gunakan adalah PowerPoint yang terintegrasi dengan YouTube dan Google Form. Untuk Google Form-nya nanti Pak Guru gunakan untuk memberikan tes atau ujian ya. Kemudian setelah itu kalian nanti diharapkan mampu ya mengidentifikasi fakta pada barisan, kemudian menjelaskan konsep, menganalisis sifat dan mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti setelah diskusi ada presentasi. Kemudian selain itu peserta didik juga mampu menggunakan prosedur menyelesaikan masalah. Nanti di LKPD Pak Guru akan bagikan. Di situ ada 3 masalah, nanti silakan diselesaikan bersama dengan kelompoknya. Kemudian apalagi di situ juga ada tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan santun. Jadi semua karakter yang ada Pak Guru tuliskan di sini nanti akan dinilai selama kalian berdiskusi dan selama kalian di dalam pembelajaran ini. Kemudian ada juga kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT, ya, high order thinking skill, berpikir kritis, kemudian kreatif, kerjasama, komunikasi, kemudian berliterasi dengan baik. Ya, itu tujuan yang ingin Pak Guru capai dalam pembelajaran ini. Kemudian setelah belajar, nanti kalian diharapkan dapat yang pertama, mendeskripsikan perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri. Jadi kalian tahu bedanya. Kemudian menentukan besarnya suku ke N dari barisan dan beda dari barisan aritmatika. Kemudian menentukan suku ke N dan rasio dari barisan geometri. Kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan aritmatika. Kemudian menentukan jumlah suku ke N dari deret aritmatika dan deret geometri. Selain itu juga menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret aritmatika dan deret geometri. Ya, jadi dari sini sudah didapat ya, ada 2 deret dan 2 barisan, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita khusus di barisan dan deret aritmatika. Ya, sebelum masuk ke materi, coba dilihat dulu, dibaca. Apa ini? Ya, kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Artinya berbanding lurus apa? Semakin dia besar belajarnya, semakin dia besar keinginannya untuk bangkit, dan semakin besar keinginannya untuk mencoba, kesuksesan atau peluang untuk sukses itu juga semakin besar. Itu namanya berbanding lurus. Kemudian, coba dibaca. Ya, jangan mengharap semuanya bisa jadi lebih mudah. Tetapi apa yang harus kita ubah? Kita berharap agar diri kita yang bisa jadi lebih baik. Bukan menerima keadaan ya. Jadi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri untuk keadaan yang lebih baik. Baik. Ya. Manfaat barisan dan deret sehari-hari. Pernah melihat kira-kira enggak? Yang seperti apa sih barisan dan deret dalam contoh kehidupan sehari-hari? Pernah lihat ini? Apa ini? Ya, stadion. Kalau kalian perhatikan, jumlah baris dalam stadion, kursinya jumlahnya sama atau enggak? Sama atau enggak? Beda, jelas beda. Untuk barisan yang pertama tentunya lebih, kemudian semakin ke belakang dia semakin, iya tidak? Iya, karena bentuknya apa? Lingkaran. Jadi semakin ke belakang barisan atau jumlah kursinya itu semakin banyak.
Ya, ini contoh dari stadion apa? Stamford Bridge. Ada yang tahu Stamford Bridge di mana? Di Real Madrid? Bukan ya. Stamford Bridge itu di London. Tepatnya klub Chelsea. Ya, laki-laki biasanya tahu ya. Kemudian, ya, ini seperti penjelasan ya tadi. Kalau kita lihat susunan kursinya, di situ untuk baris pertama sedikit, kemudian ke belakang bertambah, kemudian ke belakang yang paling panjang atau paling banyak itu di paling belakang. Karena bentuknya lingkaran. Ya, sebelum masuk ke barisan dan deret. Pak Guru sudah pernah jelaskan tentang bilangan asli. Masih ingat nggak? Bilangan asli lambangnya apa? Ya, bilangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tidak tertinggal. Bilangannya atau simbolnya apa? Bilangan asli? N? Besar atau kecil? Ya, N kecil. Kalau kita perhatikan, di situ ada aturan untuk menuliskan barisannya nggak? Ada nggak? Kalau kita selisihkan, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ada selisihnya nggak? Selisihnya berapa? Ya, selisihnya 1, 1, 1, begitu seterusnya ya. Kalau Pak Guru tanya misalnya, suku pertama atau bilangan pertama, untuk bilangan asli berapa? 1 ya. Bilangan kedua? 2. Kalau Pak Guru tanya bilangan ke 100? Ya. Kalau Pak Guru tanya bilangan asli ke 1000? Ya, 1000. Ini bilangan asli ini termasuk salah satu contoh dari pola bilangan. Kalau pola bilangan yang selisihnya selalu sama atau bedanya selalu sama, itu nanti baru disebut barisan aritmatika. Ya, Guru lanjutkan. Ya, ini yang akan kita lakukan nanti ya. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, ini kalian akan dibagi menjadi kelompok yang anggotanya kalau tidak 4 ya 5, minimal 4 ya, maksimal 5. Kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, ya, lembar kerja siswa. Biasanya kita menyebutnya itu kalau zaman dulu ya. Kemudian siswa akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan. Nanti akan Pak Guru batasi waktunya, silahkan berdiskusi, kemudian selesaikan. Kemudian Pak Guru juga akan membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Kan tidak semuanya bisa. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan ke Pak Guru. Ya, tapi bergiliran ya, tidak tanya semua ya, satu-satu. Kemudian setelah selesai semua, nanti salah satu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian kelompok yang lain akan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Kemudian setelah itu, setelah semua presentasi, nanti Pak Guru akan memberikan penilaian individu. Ya, nanti yang Pak Guru akan gunakan Google Form ya. Ya, silahkan. Sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing, saling berhadapan ya. Silakan. Ya tuh. Ya. Ya, Pak Guru akan bagikan LKPD ya. Kelompok satu mana? Tiga.
Ya, sambil sebelum mengerjakan ya, silakan ditulis identitasnya dulu. Biar selesai bareng-bareng nanti ya. Pak Guru kasih waktu ya 30 menit ya. Tulis identitasnya di depan, nama anggota kelompoknya. Sudah ditulis semua identitasnya? Ditulis yang lengkap ya. Sudah semua? Ya, jangan dibuka dulu, perhatikan depan dulu. Semuanya lihat ke depan dulu ya, perhatikan dulu. Pak Guru putarkan sedikit tentang materi untuk mengerjakan LKPD-nya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Dilihat kembali. Ya, diperhatikan di depan. Di situ ada pengertian dari barisan aritmatika. Ya, apa itu? Mana tadi? Ya, perhatikan di depan ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, dan 13.
Itu salah satu contoh barisan aritmatika. Kemudian ada 2, 8, 14, 20. Kemudian yang ketiga ada 30, 25, 20, dan 15. Ya, ketiganya itu adalah salah satu contoh barisan aritmatika. Ya, kita lihat di situ. Untuk bedanya di situ adalah berapa? Ya, positif 3 karena nanti ada juga barisan yang bedanya atau selisihnya nanti negatif 3. Ya, untuk beda itu sudah tahu ya? Ya, mencari selisihnya. Kemudian kalau yang kedua ini, kira-kira berapa bedanya? Ya, positif. Kemudian yang ketiga, berapa? Negatif 5. Ya, ya. Ya, di situ dapatkan. Untuk mencari beda, itu bisa menggunakan UN dikurangi UN kurang 1. Kalau kita artikan, berarti suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Ya. Ya, di sini Pak Guru berikan untuk rumus umum menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nanti di LKBD juga sudah ada materinya, nanti dibaca kembali. Untuk UN itu akan sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Di LKBD sudah ada ya. Untuk UN itu adalah suku ke N. Kemudian A itu adalah suku awal. Kemudian N adalah banyaknya suku. Dan B adalah beda. Ya, ini untuk deret ya. Ya, deret disimbolkan dengan S. Ya. Untuk rumusnya di situ adalah SN N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Keterangannya SN itu adalah jumlah deret yang dicari, kemudian A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah beda, N itu adalah banyaknya suku, kemudian UN itu suku terakhir. Ya, perhatikan contoh ini ya. Di situ ada permintaan untuk mencari jumlah 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kira-kira bedanya berapa ini? Ya, bedanya adalah 2. A-nya? A, suku pertama. A-nya juga 2. N-nya? Yang ditanya? N-nya berapa? Ya, N-nya adalah 100. Karena dia yang ditanya jumlah ke 100. A-nya 200. Kita aplikasikan ke rumus. Ya, rumusnya tadi SN itu untuk jumlah deret itu adalah N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui. Tadi N-nya adalah 100, kemudian A-nya adalah 2, kemudian N-nya lagi di dalam itu ada N-1 adalah 100 kurang 1, B-nya 2. Kalau ada operasi seperti ini yang didahulukan yang mana? Iya, yang di dalam kurung. Kalau ada penjumlahan dan perkalian duluan mana? Iya, perkalian, betul. Ya, berarti ini berapa hasilnya? Ya. Kalau 100 dibagi 2, 50 ya. Kemudian yang di dalam kurung ada perkalian. 2 kali 2, 4. 100 kurangi 1.
ya. Baru dikalikan 2, 198. Kalau ada seperti ini, dikerjakan yang mana dulu? Dalam kurung. Berarti 50-nya tetap dulu ya. 50-nya tetap dulu. Yang di dalam kurung hasilnya 202. Maka hasil akhirnya 10.100. Ya. Ini untuk contoh yang kedua. Hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bilangan asli kelipatan 3. Kira-kira A-nya berapa? 3. Kemudian 6, 9, 12. Kelipatan 3 ya. Ya, kalau kita tuliskan barisannya dia adalah 3, 6, 9, 12 sampai kurang dari 100 berarti paling dekat berapa? Iya, 99. Tapi kita belum tahu N-nya. Kita tahu apa saja yang di sini? A-nya berapa? 3. B-nya berapa? B-nya berapa? Selisihnya 3. Berarti A-nya 3, B-nya 3. Kemudian suku terakhir adalah 99. Ya, kita cari N-nya dulu. Kita belum tahu N-nya ya. Kita menggunakan UN-nya adalah A ya. Ditambah N-1 kalikan B. Kemudian UN tadi adalah 99, A-nya adalah 3, N-nya adalah belum diketahui, kemudian B-nya adalah 3. Maka didapat, apa ini? 3, ya, tapi dikalikan dulu, menjadi 3N ya. 3N, kemudian min 1 kalikan 3. Min 3, min 3 ada tambah 3, 0 ya. Berarti yang sebelah kanan menjadi 3N, yang sebelah kiri menjadi 99. Maka 3N akan sama dengan 99. Didapatkan N-nya, karena di sini 3-nya adalah perkalian, maka kalau pindah ruas dia menjadi pembagi. Maka didapat N adalah 33. Kita sudah punya A, sudah punya B, sudah punya N, sudah punya UN. Kita bisa mencari jumlah deretnya. Dengan rumus SN sama dengan N/2 dikalikan A ditambah UN. Ya, kita masukkan N-nya adalah 33, maka didapat 33/2 dikalikan 3 ditambah 99. Yang mana dulu yang dikerjakan? Iya, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Iya, maka didapat 33 kalikan 51 yaitu 1683. Ya, ini contoh ya. Ya, sudah. Sekarang silakan perhatikan LKPD-nya, dibuka, dibaca materinya, kemudian diskusikan permasalahan yang ada. Waktunya 30 menit ya dari sekarang. Silakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya kalau kurang jelas soalnya atau permasalahannya.
Caranya itu ada di belakang di bagian gambar. Di bagian D ya, masalahnya di belakang itu materi ya, contoh materi baru. Kelompok 3 ada masalah? Teman ada kesimpulannya. Setelah permasalahan itu ada kesimpulan.
silakan kesimpulannya ditulis tangan yang rapi, nanti disampaikan di presentasi. Ya, lanjut. Ini sampai nomor berapa? Ya, sudah 10 menit ya. Disesuaikan pokoknya 30 menit harus sudah selesai semua sampai ke kesimpulan. Ya, sudah sampai nomor berapa? Ayo dipercepat lagi. Ya, sebentar. Nomor 8 ya.
kesimpulan ya. Ayo 10 menit lagi.
Ya, waktu diskusi habis ya. Silakan dirapikan. Kemudian semuanya lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Bangkunya diputar, yang tadinya ke belakang silakan lihat ke depan. Oke, sudah semua? Sudah lihat ke depan semua? Ya, handphone ditaruh dulu, nanti belum ujian ya. Sekarang siapa yang mau maju untuk permasalahan 1? Disampaikan jawabannya. Ya, salah satu. Dari kelompok 7. Ya, silakan. Permasalahan 1. Siapa mau presentasi? Ya, dari kelompok 7 ya. Iya, di depan. Sini. Jangan di sini. Ya, silakan sampaikan. Iya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maka kalau saya Rahmat, saya perwakilan dari kelompok 7 akan mengajukan permasalahan. Sini dikit. Iya. Sudah. Pola bilangan. Ini segitiganya tuh ada pola 1 segitiganya 1. Terus pola kedua segitiganya 3. Terus pola ketiga segitiganya ke 5. Terus pola keempat segitiganya 7. Jadi pola ke-6 itu segitiganya 11. Karena langsung saja kalau selesai. Ya. 1, 3, 5, 7. Setelah itu berapa? Setelah itu pola ke-6 segitiganya 11. Ya. Yang selanjutnya ini. Pola bilangan jumlah batang korek. Iya. Batang penyusunnya ya? Iya, batang penyusunnya. Ya. Pada pola bilangan 1 terdiri 3 batang korek. Terus yang ke pola kedua terdiri dari 7 batang korek. Pola ketiga terdiri dari 11 batang korek. Yang pola keempat terdiri dari 15 batang korek. Dan pola ke-6 terdiri dari 23 batang korek. Iya, 23 batang korek. Ya. Ada yang lain jawabannya? Sama ya? Jadi untuk gambar yang pertama di situ bisa untuk jumlah segitiganya, kemudian bisa juga jumlah penyusunnya ya. Ya, di situ
Misalnya tadi teman kalian menjelaskan di situ batang korek. Kalau Pak Guru sebutkan sudut juga nggak masalah. Silakan kreativitas kalian sendiri. Terima kasih. Berikan aplaus yang ya. Silakan permasalahan kedua. Kelompok 1, silakan. Iya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirpa dari kelompok 1. Ini saya akan membaca jawaban permasalahan 2. Pola bilangan pada pola 1 berjumlah 1. Pola bilangan pola kedua berjumlah 5. Dan pola ketiga berjumlah 13. Dan pola keempat berjumlah 25. Dan pola keenam jumlahnya semua adalah 61. Jumlah barisnya yaitu pola pertama yaitu 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 5, dan pola keempat ada 7. Pola keenam hasilnya adalah 11. Ya, tadi dari kelompok 1 menemukan 2 pola bilangan ya. Yang pertama adalah 1, 5, 13, 25. Maka pola ke-6-nya adalah 61. Kemudian pola yang ditemukan yang kedua yaitu 1, 3, 5, 7. Di situ hasilnya adalah 11 untuk pola ke-6-nya. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, satu lagi ya. Dari kelompok mana yang siap? Permasalahan 3 ya, gambar cheerleader. Ayo. Atau Pak Guru tunjuk. Dari kelompok 5. Salah satu maju. Ayo kelompok 5 maju satu orang. Di sini, sebelah sini. Ada sebelah sini. Sebelah sini. Nggak bisa kedengaran di sini. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang didapat dari kelompok saya, kelompok 5, pola bilangan yang pertama itu jumlah siswa ada 1, 2, 3, 4. Maka pola ke-6-nya adalah 6. Terus jumlah tangannya 2, 4, 6, dan 8. Maka jumlah pola ke-6-nya ada 12. Ya, ada yang menemukan jawaban yang lain nggak? Tidak? Masih ada kira-kira nggak? Benar, nggak ada. Di situ ada jumlah orangnya, kemudian ada jumlah tangan. Kalau kita lihat di gambarnya, kira-kira ada apa lagi selain siswa dan tangan misalnya? Kaki bisa, kemudian apa lagi? Kepala juga bisa. Pokoknya dilihat dari gambar, silakan kalian berpikir kreatif ya. Berpikir kreatif, pokoknya selama masih bisa menemukan pola bilangan yang sesuai aturan dengan barisan aritmatika, silakan dituliskan. Boleh banyak, tidak 3, boleh 4 dan seterusnya. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikan aplaus dulu kelompok 5. Ya. Ya, presentasinya cukup ya. Ya, sekarang ditutup LKPD-nya. Silakan siapkan HP dan pakai data. Iya, yang nggak ada pakai HP dan pakai data, Pak Guru kasih selembar kertas ya.
Ya. LKPD-nya, bahan ajarnya, media belajarnya ditutup semua ya. Tidak boleh buka buku ya. Yang ada paket data silakan dilihat di depan. Itu ada link untuk ujiannya ya. Yang tidak ada paket data, tidak bawa HP, silakan angkat tangan. Pakai HP ya. Ya, bit.ly ya, garis miring besar semua ya, assessment. Yang pakai kertas nomor jawabnya di belakangnya. Ya, identitas jangan lupa kelas, nama, dan masker. Ya, waktunya 10 menit ya. Sudah semua yang buka link? Tapi sudah ditulis ya? Belum. Ya, waktunya 10 menit. Jangan lupa identitas ditulis dulu, baru dikerjakan soalnya.
Ya. Ayo 5 menit lagi. Kenapa? Iya. Jangan lupa yang pakai HP dikirimkan ya. Kalau sudah selesai, klik kirim. Iya, nggak masalah. Ayo, waktunya habis. Yang pakai kertas dikumpulkan di depan. Lewat sini, lewat sini. Lewat sini. Lewat, jangan depan kamera. Ayo. Sudah semua? Ya, duduknya masih sama kelompoknya ya? Ya, sekarang Pak Guru minta isikan untuk penilaian diri kalian. Ya.
Isinya di bagian ya atau tidak saja ya. Silakan cetak. Iya. Enggak usah. Di bagian ya atau tidak centang saja. Ayo yang sudah dikumpulkan. Iya. Ayo yang sudah dikumpulkan. Awas HP. Sudah semua? Ya, tadi itu menilai diri. Sekarang Pak Guru minta kalian isikan untuk menilai teman sekelompoknya tadi, ya. Ayo yang sudah, silakan dikumpulkan. Nilai dengan apa adanya ya. Ya. Ya, mari. Ingat ya, ini penilaian teman, kalian nggak boleh protes ya.
Dicoret saja kalau nanti. Ayo. Ayo yang belum dipercepat. Ayo. Kelompok 7 belum? Kelompok 8, 6 ya? Ini. Oke. Sudah semua ya? Ya, jadi kalian tadi sudah menilai diri sendiri, kemudian menilai temannya ya. Itu termasuk dalam penilaian sikap ya, keterampilan. Kemudian diskusi sudah selesai. Apa yang kalian dapat hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya. Iya, matematika. Iya, matematika menyenangkan. Bagus, jangan takut belajar matematika. Iya, masih ingat tadi motivasi yang Pak Guru sampaikan di awal tadi? Apa? Coba. Sukses? Apa ini? Iya, kesuksesan berbanding lurus dengan kemauan untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Kemudian, iya, kemudian jangan berharap apa? Iya, tapi jadikan diri kita yang lebih baik. Iya, bagus itu. Jangan merasa matematika itu susah ya. Iya, karena kalau kita sudah merasa susah, ya otomatis pendukung lainnya, pikiran kita juga akan merasa terbebani ya. Iya, sebentar ya. Ini PowerPoint-nya mulai. Ya, kalau Pak Guru ambil kesimpulan, barisan aritmatika itu apa? Barisan ya? Bilangan yang mempunyai selisih atau beda
selalu konstan atau tetap. Kemudian apa lagi? Rumus umum menentukan suku KN. UN sama dengan? Iya, A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Kemudian ada jumlah deret. Apa tadi rumus umumnya? Iya, SN sama dengan N bagi 2. Iya, N bagi 2, kemudian kalikan 2A. Iya, boleh. A ditambah UN boleh. 2A ditambah N-1 kalikan B juga boleh. Menyesuaikan yang diketahui atau yang didapatkan dari permasalahan ya. Iya enggak. Kalau mau geser ini ya PowerPoint-nya. Oke, baik ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada kesempatan kali ini, Pak Guru minta salah satu pimpin berdoa. Coba yang paling pojok sana. Pimpin berdoa. Di situ saja. Ayo. Oke ya. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa dipelajari lagi tadi barisan aritmatika. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret. Iya, barisan dan deret geometri. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke ya. Tadi pesan-pesan yang Pak Guru sampaikan jangan dilupakan, silakan disimpan, kemudian dilaksanakan. Ya. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.